Perkenalkan, saya mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Prodi Keperawatan S1. Nama saya Herni Pio dengan NIM 19142010219. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita dalam menangani kasus gawat darurat. Hal-hal apa sajakah yang perlu kita lakukan saat menghadapi kasus gawat darurat? Penanganan pra dan pasca kecelakaan adalah salah satu pilar program Dekade Aksi Keselamatan Jalan milik pemerintah. Dan hal ini bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak saja. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Karena itu, dalam pelaksanaan SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, terdapat gerakan Safe Community, yaitu gerakan yang melibatkan peran aktif himpunan profesi maupun masyarakat umum, atau misalnya PSG, Poskesdes, dan lain-lain, untuk menciptakan keadaan sehat dan aman di dalam masyarakat. Contoh keterlibatan aktif masyarakat dalam hal ini adalah dengan melakukan PPGD atau Pertolongan Pertama Gawat Darurat. Sayangnya, belum banyak masyarakat umum atau non-medis yang menguasai PPGD, sehingga saat berhadapan langsung dengan kejadian gawat darurat, seringnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Berikut adalah hal-hal dasar yang perlu kita ketahui tentang pertolongan pertama gawat darurat atau singkatnya PPGD. Yang pertama, apa itu PPGD? Yaitu pertolongan pertama pada gawat darurat adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Dan yang kedua, siapa yang melakukan PPGD? Yaitu first responder atau penolong pertama adalah masyarakat awam yang sudah dibekali pengetahuan teori dan praktek untuk merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Yang ketiga adalah mengapa masyarakat umum harus melakukan PPGD. Yang pertama, kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulans atau paramedik untuk segera tiba di lokasi kejadian. Dan yang kedua adalah terbatasnya alat dan waktu. Nah, kita masuk pada yang keempat, yaitu tujuan pertolongan pertama. Dan tujuan dalamnya yang pertama, menyelamatkan nyawa korban. Kedua, meringankan penderita korban. Ketiga, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah. Yang keempat, mempertahankan daya tahan korban. Dan yang kelima, yaitu mencarikan pertolongan lebih lanjut. Nah, baiklah, di sini kita akan mengetahui bagaimana cara melakukan PPGD, yaitu mengikuti algoritma dasar PPGD. Yang pertama, di dalamnya ada pasien tidak sadar. Yang kedua, pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. Yang ketiga, beritahukan kepada lingkungan kalau Anda atau saya akan berusaha menolong. Dan yang keempat, yaitu cek kesadaran pasien. Kita masuk dalam cara mengecek kesadaran pasien, yaitu dengan menggunakan metode EVPU, yaitu yang pertama A. Alert, mengecek kesadaran korban. Jika korban tidak sadar, lanjut ke poin V, yaitu verbal. Verbal adalah panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban atau jangan menggoyang atau menyentuh pasien. Jika tidak merespon, lanjut ke poin P, yaitu pain. Coba beri rangsangan nyeri pada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih dari kuku tangan, atau selain itu dapat juga dengan menekan bagian tengah tulang atau area di atas mata. Kita lanjut dengan poin U, yaitu unresponsive. Jika pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsive. Dalam keadaan ini seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Kita masuk dalam call for help, yaitu cara meminta bantuan pada petugas medis. Yang pertama, telepon ambulans. Setelah melakukan pertolongan pertama, tapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelpon sementara Anda memberi pertolongan. Dan yang kedua, ketika meminta tolong orang lain memanggilkan ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik. Lebih baik orang yang pertama kali Anda lihat. Teriakan tanpa arah akan membuat orang lain bingung. Yang ketiga, saat menelpon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korban,
kesadaran korban atau sadar atau tidak sadar, perkiraan usia dan jenis kelamin, dan tempat terjadinya kegawatan. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai apa saja tindakan yang bisa kita lakukan saat menghadapi kasus gawat darurat. Kiranya penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, bagi kita yang ingin melanjutkan studi dalam jenjang universitas, mari bergabung bersama kami dalam Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya dalam Prodi Keperawatan S1.